Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Kali ini kita memasuki pelajaran 3, indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan subpelajaran mengenal Asmaul Husna. Ibu berharap setelah Ananda memperhatikan pembelajaran nanti, Ananda mampu memahami makna Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Asmaul Husna berasal dari dua kata, yaitu asma yang artinya nama-nama dan husna yang artinya baik. Asmaul Husna secara bahasa berarti nama-nama yang baik. Sedangkan secara istilah berarti nama-nama yang baik dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan Asmaul Husna bertujuan untuk membuktikan kesempurnaan, kebesaran, dan keagungannya. Sebagai seorang muslim yang beriman, mengetahui 99 nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan indah merupakan sebuah kewajiban. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut melambangkan hanya Allah lah tempat meminta segala sesuatu, serta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat untuk kembali. Dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sifat-sifatnya akan menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tawakal dan merasa takut ketika akan berbuat dosa. Pada pembelajaran kali ini kita hanya mempelajari 4 Asmaul Husna saja, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Pertama, As-Somad. Tahukah Ananda arti kata As-Somad? As-Somad artinya maha dibutuhkan, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta. Allah maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat manusia bersandar, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ikhlas ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Somad. Artinya, Allah tempat meminta segala sesuatu. Manusia harus meyakini dan mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perilaku sehari-hari. Kalau kita suka memberikan bantuan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membantu kita. Pernahkah kalian melihat kumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama? Semut itu bekerja sama, saling membantu dan meringankan beban yang lain. Kawanan semut sangatlah peduli terhadap beban kawannya. Bahkan
Ketika bertemu, semut selalu bersentuhan seakan-akan mereka bersalaman. Perilaku semut ini dapat kita ambil pelajaran. Betapa indahnya jika kita bertemu dengan kawan yang saling menyapa dan membantu. Bacalah dan pahami makna Asmaul Husna As-Somad hingga hafal. Mengulang-ulang bacaan Asmaul Husna merupakan perbuatan mulia. Mengulang bacaan Asmaul Husna menjadi doa. Bukankah makna As-Somad adalah yang maha dibutuhkan? Jadi, kita pun harus meminta dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dapat kita teladani dari pengakuan atas sifat As-Somad? Penerapan sifat As-Somad antara lain: pertama, berusaha membantu orang lain, baik saat di sekolah maupun di rumah, dengan tenaga dan pikiran yang dimiliki. 2. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Ketiga, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari dan bertutur kata yang santun. Asmaul Husna yang kedua, Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berkuasa atau maha menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pemegang kekuasaan mutlak. Dia berhak menentukan apapun yang Dia kehendaki dan tidak ada pihak manapun di dunia ini yang akan bisa menghalanginya. Bacalah berulang-ulang lafal dan makna Al-Muqtadir. Arti Al-Muqtadir adalah maha berkuasa atau maha menentukan. Segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di atas dunia ini hidup, bergerak, ataupun mati atas kuasa dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah Ananda merenungkan tentang bentuk tubuh kita? Kita bernafas dan sangat membutuhkan udara. Andaikan Ananda tidak diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala udara untuk bernafas, tentunya Ananda akan sesak nafas, seperti ikan yang diletakkan di atas tanah dan tidak diberi air. Juga gunung-gunung api meletus mengeluarkan material yang banyak sehingga merusak rumah-rumah di sekitarnya, bahkan bisa menelan korban jiwa, dan masih banyak lagi bencana alam yang menelan korban. Semua peristiwa tersebut atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah mudah saja untuk menciptakan dan juga untuk menghancurkannya. Perhatikan Quran Surah Yasin ayat 82 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Penerapan sifat Al-Muqtadir dalam kehidupan sehari-hari antara lain: pertama, selalu semangat belajar, karena dengan belajar akan menambah wawasan kita. Kedua, selalu berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam meraih keinginan. Ketiga, mengembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila keinginan kita tidak tercapai.
Keempat, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana datang. Asmaul Husna yang ketiga, Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan, yaitu Allah maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Al-Muqaddim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendahulukan sesuatu atas sesuatu yang lainnya dan meletakkan pada tempatnya. Sesuatu yang pantas didahulukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dahulukan. Mendahulukan berdasarkan hikmah, berdasarkan keadilan, dan berdasarkan pengetahuan yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Al-Muqaddim berhubungan dengan menempatkan sesuatu sesuai dengan keadaan sesuatu itu. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan dan mendahulukan orang-orang yang bertakwa masuk ke surga lebih dahulu. Bacalah berulang-ulang bacaan dan arti Al-Muqaddim. Pahamilah makna Al-Muqaddim, yaitu Allah yang maha mendahului. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita sembah dan kita selalu menyebut namanya. Marilah kita mengakui sifat Al-Muqaddim dengan cara antara lain. Pertama, jika kita mempunyai niat untuk berbuat kebaikan, segerakan tindakan tersebut sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah niat itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha membolak-balikkan hati. Kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Bacalah berulang-ulang bacaan dan makna Al-Baqi. Pahamilah makna Al-Baqi tersebut, yaitu Allah yang maha kekal. Allah yang maha kekal menjadi tumpuan harapan kita. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancur atau tidak abadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang kekal abadi. Allah yang maha kekal itulah harus kita sembah dan kita selalu bertasbih kepadanya. Pernahkah Ananda melihat rumah atau bangunan kantor atau pasar kebakaran atau banjir datang menenggelamkan rumah sehingga banyak harta benda yang hanyut atau terendam banjir? Berarti segala harta benda dan kemewahan di atas dunia ini tidak kekal, karena hidup kekal hanya di akhirat. Berikut ini contoh ketidakkekalan manusia. Pertama, masa kanak-kanak tidak kekal. Masa ini akan beralih menjadi remaja, lalu dewasa, kemudian suatu saat kita pasti menjadi tua renta dan mati. Kedua, waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Ketiga, semua yang hidup kelak akan mati. Marilah kita mengakui sifat Al-Baqi dengan cara sebagai berikut. Pertama, tidak mencintai dunia secara berlebihan. Kedua, mengimani dengan sepenuh hati adanya hari akhir. Ketiga, berperilaku mawas diri, sebab kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan diwafatkan. Keempat, senantiasa bersifat sabar dan tawakal dalam menjalani seluruh ujian hidup yang hanya sementara ini.
Demikianlah pembelajaran kita mengenai indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.